Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ria Juwinta Harefa dengan NIM 203302040013, Prodi S1 Ilmu Keperawatan dari Universitas Prima Indonesia. Nah, di sini saya dan kawan-kawan saya ingin menjelaskan sekilas mengenai ilmu biokimia yang dimulai dari pengertian ilmu biokimia, manfaat dan tujuan pembelajaran ilmu biokimia, serta apa saja hubungan ilmu biokimia dengan ilmu lain dan komponen-komponen utama penyusunan tubuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa pengertian dari ilmu biokimia. Ilmu biokimia ini adalah ilmu yang mempelajari berbagai molekul di dalam sel hidup dan organisme hidup, serta apa saja reaksi kimia yang terjadi di dalamnya. Nah, selanjutnya dengan mempelajari ilmu biokimia ini kita mampu mendapatkan beberapa manfaat, yang salah satunya adalah ilmu biokimia mampu menentukan diagnosis serta prognosis dan apa saja pengobatan penyakitnya. Kemudian dua, kita mampu menjelaskan apa saja penyebab penyakitnya dan bagaimana cara kita untuk merancang terapi yang tepat untuk pasiennya. Kemudian yang ketiga, kita mampu menjadikan sebagai pedoman integral dalam menentukan dan mempertegas diagnosis. Hai, perkenalkan nama saya Ratna Salia, Prodi S1 Keperawatan. Di sini kita membahas tentang tujuan biokimia. Tujuan biokimia adalah dasar atau landasan penting bagi kita untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif pada tataran molekuler tentang berbagai proses kimia yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup. Yang pertama yaitu mempelajari hal kimia yang mendasari fenomena biologis, yang artinya ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi protein serta asam nukleat dan sebagainya. Yang kedua yaitu mendeskripsikan struktur organisasi dan fungsi dalam molekul makhluk hidup. Yang ketiga yaitu menguraikan dan menjelaskan semua proses kimiawi pada sel hidup dalam pengertian molekuler. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lili Suryani Siburian, Prodi S1 Keperawatan dari Universitas Prima Indonesia dengan NIM 203302040021. Oke. Di sini saya akan membahas tentang hubungan biokimia dengan ilmu lain. Yang pertama, kimia organik, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat biomolekul. Yang kedua, biofisika, yaitu ilmu yang mempelajari tentang struktur biomolekul. Yang ketiga, nutrisi, ilmu yang mempelajari tentang kebutuhan makanan bagi setiap makhluk hidup. Yang keempat, kesehatan, yaitu ilmu yang mempelajari tentang pemahaman keadaan sakit dari sudut pandang molekuler. Yang kelima, mikrobiologi, yaitu organisme sel tunggal, bakteri, dan virus cocok untuk digunakan sebagai sarana mempelajari jalur metabolisme. Yang keenam, biologi sel, yaitu ilmu yang mempelajari tentang pembagian kerja biokimia di dalam sel. Yang ketujuh, genetika, yaitu ilmu yang mempelajari tentang mekanisme penyusunan identitas biokimia di dalam sel. Yang kedelapan, biokimia asam nukleat, yaitu DNA dan RNA, ilmu yang mempelajari tentang genetika. Yang kesembilan, fisiologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang tubuh. Yang kesepuluh, imunologi, yaitu reaksi antigen, antibodi, dan alergi. Yang ke-11, farmakologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang obat-obatan. Yang ke-12, toksikologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang racun. Perkenalkan, nama saya Dian Monisha Fitri. Saya dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Prima Indonesia dengan NIM 203302040015. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang biomolekul kompleks utama penyusun tubuh. Di antara biomolekul kompleks yang merupakan biomolekul kompleks utama yaitu 1. Biomolekul DNA dengan unsur pembangun yaitu deoksinukleotida yang berfungsi sebagai materi genetik. Yang kedua yaitu RNA.
dengan unsur penyusun yaitu ribonukleotida yang berfungsi sebagai tempat sintetis protein. Yang ketiga yaitu protein dengan unsur pembangun yaitu asam amino yang berfungsi sebagai salah satunya untuk menjalankan kerja sistem tubuh. Yang keempat yaitu polisakarida dengan unsur pembangun yaitu glukosa yang berfungsi sebagai simpanan energi dalam jangka yang pendek sebagai glukosa. Yang kelima yaitu lipid dengan unsur pembangun asam lemak yang berfungsi salah satunya sebagai komponen dari membran sel sebagai simpanan energi dalam jangka yang panjang yang disebut dengan gliserol. Perkenalkan, nama saya Esran Mutiara Yurisardi, periode S1 Keperawatan. Saya akan membahas tentang komponen utama penyusun tubuh. Anda telah memahami mengenai unsur-unsur serta molekul-molekul kompleks utama penyusun tubuh. Selanjutnya, komponen-komponen utama penyusun tubuh terdiri dari atas air, protein, lemak, mineral, serta karbohidrat. Selain itu, masih terdapat beberapa unsur lain yaitu kalsium, fosfor, kalium, sulfur, natrium, klor, magnesium, besi, mangan. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami mengenai tentang pengenalan ilmu biokimia. Buat teman-teman yang sudah menonton video kami, terima kasih telah meluangkan waktunya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih.